Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara dan saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini setelah masjid ini terbangun, baru malam ini perdana kita mengadakan ta'lim ataupun kajian. Insyaallah mungkin kedepannya kita sering rutinkan kajian-kajian seperti ini. Kita undang ustaz-ustaz dari luar, baik kajian malam ataupun mungkin kajian khusus ibu-ibu atau ummahat, supaya masjid ini semakin makmur lagi. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas seputar tanda-tanda menjelang hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa salah satu keyakinan seorang muslim adalah beriman adanya rukun iman. Dan salah satu rukun iman itu salah satunya adalah al-iman bil yaumil akhir, beriman dengan adanya hari akhir, bahwa alam ini akan hancur dan ada kehidupan setelah kematian. Dan salah satu beriman kepada hari akhir, tentunya pertama beriman dengan kematian, karena kematian itu kiamat kecil. Tidak usah seseorang menunggu kiamat besar untuk binasa. Dengan adanya kiamat kecil, kematian saja, seseorang sudah meninggalkan dunia. Makanya Nabi SAW bersabda, "Idza mata ahadukum qamat qiyamatuhu." Apabila meninggal salah seorang di antara kalian, berarti tegak kiamat kepadanya. Dari sini menunjukkan bahwa kematian itu adalah kiamat kecil dan akan menimpa siapapun. Apalagi di zaman sekarang, ya, di zaman corona ini, kadang yang sehat saja tahu-tahu meninggal. Bahkan tadinya sehat, habis divaksin 3 hari meninggal. Siapa yang tahu? Tetapi kematian itu sebuah kepastian, di mana siapapun pasti akan mengikuti antrian kematian. Tidak hari ini ya besok, tidak besok ya mungkin bulan depan, tahun depan, wallahu a'lam. Tapi kita harus imani. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah kematian itu kan pasti ada kehidupan yang disebut dengan alam barzah. Alam barzah ini, atau dengan istilah lain alam kubur, itu akan melalui siapapun. Makanya kenapa Nabi SAW apabila ziarah kubur, selalunya Nabi SAW mengatakan di hadapan para sahabatnya bahwa salah satu hikmah daripada ziarah kubur itu adalah tudzakirukumul akhirah, mengingatkan kita tentang akhirat. Karena di dalam kuburan itu penentuan antara masuk surganya seseorang dan masuk nerakanya seseorang. Makanya Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu an, kalau diingatkan neraka tidak nangis dia. Tapi kalau diingatkan tentang kuburan, Utsman itu menangis.
Sehingga orang-orang bertanya dengan herannya kepada Khalifah Utsman ibn Affan ini, "Ya Khalifah, dzukirtan nar falam tabki." Dikisahkan tentang ngerinya neraka, engkau tidak menangis. Tetapi kalau dikisahkan kepadamu tentang alam kubur, wa tabki, dan engkau menangis. Ada apa ini? Maka Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu mengatakan, "Wailakum, celaka kalian. Innal qabra hafrun min hufarin nar au raudatun min riyadil jannah." Kata Utsman ibn Affan, celaka kalian, kuburan itu bisa saja akan melubangi ataupun akan membuat lubang yang mengarah ke neraka, ataupun sebuah taman yang akan mengarah ke surga. Jadi yang menentukan selamat dan tidaknya itu salah satunya alam barzah, dan ini harus kita yakini. Karena banyak orang yang mengingkari adanya kehidupan setelah kematian. Kemudian mereka mengkiaskan dengan kehidupan dunia, yang tidak bisa. Contoh umpamanya meletakkan CCTV dalam kuburan, kemudian ditongkrongi komputernya. Katanya ada malaikat mungkar dan nakir yang bertanya, siapa rohmu, siapa nabimu, apa agamamu. Ya nggak akan kelihatan. Bagaimana caranya? Perkara gaib dikiaskan kepada perkara tampak, itu tidak bisa dikiaskan. Ya sampai kiamat saja nongkrongi komputer, yang nggak mungkin nampaklah dua malaikat itu. Karena ini bicara tentang gaib. Gaib itu bicara tentang keyakinan, dan keyakinan itu cukup diimani, bukan dibuktikan. Tidak bisa dibuktikan itu. Seperti umpamanya kuburan menyempit, ketika digali tetap saja segitu kuburan itu. Katanya kuburan meluas sejauh mata memandang, ternyata setelah digali ya segitu saja. Jangan kiaskan perkara gaib dengan perkara nyata, tidak ketemu. Karena alam kubur itu bicara tentang keimanan. Cukup beriman sajalah. Ada azab kubur, ada fitnah kubur, ada nikmat kubur, ada himpitan kubur, dan begitu seterusnya. Baru yang ketiga bicara tentang setelah semuanya kiamat dibangkitkan, nanti kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah di padang mahsyar, di sana ada balasan kebaikan dan keburukan, berakhir dengan surga ataupun neraka. Itu salah satu global daripada al-iman bil yaumil akhir. Namanya rukun iman dengan hari akhir. Ada 5: kematian, kemudian alam kubur, padang mahsyar, balasan atau hisab, kemudian terakhir surga dan neraka. Yang ingin saya katakan di malam hari ini, ataupun yang ingin saya jelaskan, adalah tanda-tanda sebelum kiamat didatangkan Allah Azza wa Jalla. Apa tanda-tandanya? Ada tanda-tanda itu yang terjadi di zaman Rasul. Ada tanda-tanda itu yang terjadi di zaman sekarang, dan ada tanda-tanda itu belum terjadi dan akan terjadi di akhir zaman. Kita mulai tanda-tanda yang terjadi di zaman sekarang saja. Kalau dari zaman Rasul terlalu banyak. Saya sebutkan 10 tanda-tanda. Jadi 14 abad yang silam Rasul itu sudah memprediksi akan terjadi ini dan itu. Dan ingat, setiap ucapan Rasul itu wahyu. Tidak mungkin Rasul berdusta. Pasti menjadi sebuah kenyataan. Apa saja? Yang pertama, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis. Kata Nabi SAW dari hadis Thauban, dan Thauban ini pembantu Rasul. Kata Thauban, dia mengatakan Nabi SAW bersabda, yushikul umamu an tatada'a alaikum kama tada'al akalatu min qas'atiha. Kata Nabi SAW, hampir-hampir umat-umat di luar Islam itu mengepung kalian umat Islam seperti kawanan-kawanan atau orang-orang yang sedang lapar mengepung satu piring yang ada makanannya. Coba bayangkan, banyak orang lapar, dihidangkan satu nampan makanan, tentu akan rebutan kan gitu. Kata Nabi SAW, kalian akan dikepung seperti itu.
di akhir zaman kalian akan dikepung seperti itu oleh umat-umat di luar kalian. Sahabat heran, sehingga mereka bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, amin qillatun nahnu yawma idzin. Rasul, apakah kami waktu itu sedikit sehingga musuh-musuh bisa mengepung kami semua? Kata Nabi SAW, bal antum yawma idzin kathirun, bahkan kalian jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan musuh-musuh kalian, tapi kalian dikepung. Tetapi Nabi SAW menyebutkan alasannya kenapa umat Islam sampai kalah, dikepung padahal jumlah umat Islam jauh lebih mayoritas dibandingkan musuh-musuhnya. Kata Nabi SAW, wala yaqdifannallahu fi qulubikumul wahnu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menanamkan pada hati-hati kalian penyakit wahan. Kemudian sahabat bertanya, wa mal wahnu ya Rasul, wahan itu apa wahai Rasul? Kata Nabi SAW, wahan itu artinya hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlampau cinta dunia dan takut kematian. Dua penyakit ini yang menjadikan kekalahan umat Islam di akhir zaman. Ketika orang cinta dunia dan takut kematian, maka akan melemah kekuatan. Makanya Khalid bin Walid ketika perang melawan orang-orang Romawi, bayangkan kaum muslim itu jumlahnya sedikit, sementara orang-orang Romawi itu jumlahnya banyak, berlipat-lipat. Secara logika kaum muslimin kalah, tetapi Allah takdirkan kaum muslimin menang. Kemenangan Khalid ini kemudian ditanya oleh orang-orang Romawi langsung kepada Khalid tentang kunci kemenangan. Khalid, apa sih kunci kemenanganmu? Kenapa kau jumlah sedikit bisa mengalahkan kami kelompok yang banyak? Lihat jawaban Khalid bin Walid. Kata Khalid bin Walid, dia mengatakan, li'annana nuhibbul mauta kama tuhibbul haya, karena kami cinta dengan kematian, tapi kalian cinta dengan kehidupan. Kalian cinta hidup, kami cinta mati. Maksudnya ingin mati syahid begitu. Karena salah satu penyebab lemahnya umat Islam ini, kalau sudah cinta dunia, takut mati. Dan dua perkara ini tidak mungkin dipisahkan. Orang kalau sudah cinta dunia pasti takut mati. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah akan cinta berjumpa dengan dia. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Tapi siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah benci berjumpa dengan dia. Sahabat heran, maksudnya apa ini? Siapa yang cinta dengan Allah, berjumpa dengan Allah, Allah cinta dengan dia. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci dengan dia. Maksudnya begini, ikhwan. Orang kalau di dunia menanam sahamnya untuk kehidupan dunia, dihabiskan uangnya untuk membangun rumah, dihabiskan uangnya untuk berpoya-poya, membeli tanah, membeli kekayaan, sehingga tidak ada satupun harta yang disedekahkan. Ketika saat sakaratul maut, dia akan berat meninggalkan rumahnya, akan berat itu. Kenapa? Karena sahamnya ditaruh di dunia. Ketika dia hendak mati itu kepikiran tuh usahanya, rumahnya, bisnisnya, PT-nya, macam-macam itu. Sehingga orang ini akan benci dengan kematian dan tidak mau berjumpa dengan Allah. Tapi kalau seandainya hartanya diinvestasikan untuk akhirat, seperti orang yang membangun masjid, Allah akan bangunkan rumah di sorga. Orang yang kemudian bersedekah akan dibangunkan taman-taman di sorga, dan begitu seterusnya. Ketika dia meninggal dunia, maka dia sangat rindu berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena ingin cepat kembali ke rumah istananya di sorga itu. Disitulah ikhwatu fiddin, ketika orang suka dunia pasti benci kematian. Dan hadis ini ikhwatu fiddin itu sudah terbukti. Sekarang siapa yang menguasai dunia?
orang-orang kafir kan, yang memegang ekonomi dunia bukan orang Islam, orang kafir, yang menggunakan sistem-sistem bank-bank ribawiyah siapa? Orang kafir. Jadi umat Islam ini hanya menjadi pelayan saja, tuannya orang-orang kafir, karena secara umum yang pegang media orang kafir, yang pegang ekonomi orang kafir. Mereka sudah tidak menjajah kita dengan cara senjata lagi, tetapi dengan cara ekonomi tadi. Artinya kita sudah dikepung dari berbagai macam penjuru. Dan kalau seperti ini sangat bahaya sekali, karena akan terjadi pelemahan kepada kaum muslimin. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW bersabda, sayati ala nasi sanawatun khadda'ah yusaddaku fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiku fiha ar-ruwaybidatu qila wa ma ar-ruwaybidatu ya Rasulullah qala ar-rajulu tafi yatakallam fi amri al-ama. Kata Nabi SAW, akan datang zamannya, tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya dan kedustaan, di mana orang yang jujur dianggap pendusta, orang pendusta dianggap jujur, orang amanah dianggap khianat, orang khianat dianggap amanah. Kemudian diangkatnya para pemimpin-pemimpin ruwaibidah. Kemudian ditanya, apa itu ruwaibidah wahai Rasul? Rasul mengatakan, seseorang laki-laki yang dungu, yang bodoh, tetapi berbicara tentang kemaslahatan manusia. Perhatikan di zaman sekarang, di zaman sekarang, jangankan di zaman sekarang ya, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kejujuran itu sudah hampir punah. Ingat ketika saya bercerita tentang seorang wanita penjual susu. Ketika ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tengah malam, mungkin bahasa kitanya belusukan lah ya. Karena Madinah itu ketika itu menjadi pusat orang mencari pekerjaan, sama dengan Jakarta lah gitu ya. Sebelum corona atau zaman dulu itu, dari daerah-daerah itu kan ingin cari mengadu nasib ke Jakarta, sehingga harus tidur di kolong-kolong jembatan, kadang tidur di masjid-masjid, di musola-musola, di pasar-pasar, kadang nggak jelas tidurnya di terminal gitu ya. Lah Umar juga sama. Madinah ini tempat rujukan manusia mencari pekerjaan. Tetapi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an itu dibuatkan camp-camp, dibuatkan tenda-tenda. Siapapun yang datang dari daerah-daerah yang hendak datang ke kota Madinah mencari pekerjaan, disediakan tempatnya, dibuat tenda-tenda. Kemudian juga dimasukkan, mungkin bahasa sekarang listrik, terkadang juga makanan-makanan. Jadi suatu ketika Umar ini malam-malam mencoba untuk melihat-lihat rakyatnya. Rupanya jam yang ditentukan bahwa lampu itu harus padam, ada pula satu tenda itu tidak padam, masih nyala gitu ya. Akhirnya kemudian oleh Umar didekati tenda yang masih nyala itu. Rupanya dalam tenda itu ada percakapan seorang ibu dengan seorang gadis. Kata ibu itu, nak, besok kan kita akan jualan air susu nih. Gimana kalau seandainya susu yang kita jual beli ini, biar banyak untungnya, campur saja dengan air, biar nampak banyak gitu kan. Memang kecurangan dalam berdagang itu dari dulu modusnya sama kan, mencampur yang baik dengan yang buruk kan. Cobalah antum beli buah-buahan, kecuali yang jujur ya penjualnya. Kalau yang enggak jujur itu paling kadang-kadang jeruknya yang manis di atas saja gitu ya, yang bawah itu enggak karu-karuan rasanya itu. Ataupun salak dibilang yang atas di salak pondok, yang di bawah mungkin salak gubuk kan gitu ya, enggak jelas gitu ya. Jadi memang modus dari dulu curang dalam berdagang itu pasti mencampur yang baik dengan yang buruk. Makanya kemudian ibu ini mengatakan kepada anak gadisnya, kita campur saja susu dengan air biar banyak untungnya.
Rupanya anak gadis ini anak gadis yang jujur, yang soleha. Dia menasihati ibunya dan mengatakan, Bu, bukankah Amirul Mukminin Umar bin Khattab melarang tidak boleh curang dalam berdagang? Kata ibunya, Nak, bukankah Amirul Mukminin Umar tidak tahu tentang pencampuran air susu dengan air kita? Kenapa mikirin Umar, katanya. Padahal Umar itu ada di samping tenda itu ya. Tapi anak ini anak cerdas, sekali lagi anak yang saleh. Dia mengatakan, Bu, sekiranya Umar tidak tahu dan tidak melihat kita, ibu yakin gak dengan Rabbnya Umar, dengan Tuhannya Umar itu? Maka Tuhannya Umar melihat kita. Lah Umar bin Khattab ini kan sedang di samping tenda itu, mendengarkan percakapan seorang ibu dan anak ini. Takjub dengan kejujuran anak gadis ini, pulang dia. Keesokan harinya dia kumpulkan anak-anak laki-lakinya, ada Abdullah ibn Umar, ada Qasim ibn Umar, ada Asim ibn Umar. Pokoknya anak laki-lakinya dikumpulkan dan mengatakan, Nak, siapa di antara kalian yang siap menikah? No, di sana ada begitu unggul tuh. Akhirnya kemudian Qasim ibn Umar tegak dan mengatakan, saya wahai abi. Keesokan harinya lagi Umar membawa Qasim untuk mendatangi tenda ibu yang jual susu itu. Ketika datang, ibu itu pucat. Dikiranya mungkin ada sidak kan gitu ya. Kemudian dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, aku tidak curang dalam berdagang. Aku tidak sempat mencampurkan air dengan susu. Dikiranya Umar bin Khattab untuk itu gitu ya. Tetapi tiba-tiba Umar bin Khattab mengatakan, bukan itu yang kumaksud ke sini, tapi saya hendak melamar gadismu. Wah, itu dapat Umar ya, anak Umar nomor satu. Maka menikahlah Qasim ibn Umar dengan gadis itu. Lahirlah seorang wanita namanya Laila. Laila bintu Qasim bintu Umar. Dari Laila ini lahir siapa? Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang tidak kenal Umar bin Abdul Aziz? Turunan Umar bin Khattab, 2 tahun menjadi khalifah, tidak ada orang miskin di negaranya. Tidak ada khalifah. Persis seperti yang disabdakan Rasul, akan datang zamannya di mana orang yang bersedekah bingung mencari orang miskin yang akan disedekahi. Dan itu terjadi di zaman Umar bin Abdul Aziz. Tidak ada orang miskin, orang bawa sedekah, orang bawa zakat, bingung tuh. Tidak ada orang miskin masalahnya. Oh, kalau sekarang yang miskin lebih banyak dibanding sedekah. Coba saja dari masjid ini besok kita bagi sembako jam 7, mungkin jam 6 udah kumpul di sini. Karena ini lebih banyak yang meminta dibandingkan yang memberi. Nah, kata para ulama, lihat keberkahan dari kejujuran. Tapi jujur ini kata Rasul, di akhir zaman akan diangkat, sehingga orang dusta dianggap jujur dan orang jujur dianggap pendusta. Makanya dulu saya pernah cerita waktu saya mengajar di Pulau ini, mungkin sebagian itu sudah tahu ceritanya. Dulu saya pernah mengajar di salah satu madrasah, awal-awal keluar dari pesantren, belum kuliah ke luar negeri. Jadi saya itu punya kawan guru agama juga sama. Waktu itu gaji 500 satu bulan, cuma 500.000 itu satu bulan, tapi udah besar itu, di pulau. Jadi Allah takdirkan dia sakit 2 minggu, kemudian sembuh, masuk 2 minggu, tapi gaji tetap 500 tuh. Setelah kemudian waktu gajian, ya namanya gajian tetap pakai amplop isinya 500 gitu kan. Tiba-tiba dia kembalikan tuh yang 250 itu ke sekolah dan mengatakan, saya kan hanya ngajar 2 minggu, yang 2 minggu saya tidak ngajar walaupun saya sakit. Artinya saya berhak digaji hanya 250 karena hanya masuk 2 minggu dan 2 minggunya tidak masuk. Itu sontak kawan-kawan yang lainnya mengatakan, gila kamu, katanya. Itu uang itu, kenapa dibalikin? Coba, orang jujur dianggap gila. Gila kamu, itu kan uang, katanya. Kan orang jujur dianggap gila itu namanya. Lah kalau yang jujur dianggap gila gitu, gimana orang gila gitu ya? Dianggap apa lagi? Ya kan? Artinya bahwa
Nabi SAW ketika mengatakan bahwa sayati ala nasi sanawatun khadda'at, akan datang di akhir zaman itu tahun-tahun khadda'at, tipu menipu. Dan itu sudah terjadi di zaman sekarang kan, mulai dari ngurus KTP, ngurus SIM, semua udah pakai tipu-tipu, udah main jalur singkat, yang penting cepat gitu ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini hadis ini sudah terjadi. Ini yang kedua. Yang ketiga, Nabi SAW bersabda dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata Rasul SAW, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltum. Kata Nabi SAW, kalian pasti di akhir zaman akan mengikuti tata cara umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalaulah seandainya ada biawak padang pasir. Biawak padang pasir beda dengan biawak kita. Jadi biawak Arab itu beda dengan biawak Batam. Kalau biawak Arab yang di padang pasir itu mereka tinggal di padang pasir, jadi mereka punya lubang itu berkelok-kelok di dalam padang pasir itu, di kelok sana kelok sini kelok. Jadi mereka itu biawak padang pasir itu gali pasir itu, dan di sana halal dimakan biawaknya. Kalau biawak Batam haram. Apa bedanya? Karena biawak padang pasir itu pertama warnanya putih, yang kedua biawak sana itu makan sayur ya. Tapi biawak Batam ini sudah hitam, kanibal, dia makan kawannya, ular aja dimakan tuh. Jadi kalau biawak padang pasir dikurung dengan biawak Batam, habis tuh biawak padang pasir itu dimakan dia gitu ya. Jadi beda secara hukum. Makanya ketika Nabi SAW makan di rumah Khalid bin Walid, Khalid makan biawak kan. Kata Khalid, makan Rasul. Kata Rasul, tidak mau, karena di negeriku nggak ada kayak gini, kata Rasul. Tapi Rasul nggak ngelarang. Dengan tidak melarang Rasul ketika Khalid makan biawak, menunjukkan biawak itu boleh hukumnya. Tetapi tidak semua biawak ya, karena biawak di sana tidak kanibal, mereka makan sayur. Kalau biawak Batam ini semua dimakan, ular aja dimakan sama dia. Jadi beda hukumnya ya. Jangan kemudian biawak asal main tangkap di sungai, di sate biawak halal, nggak bisa. Beda biawak sana dengan sini. Biawak sana enak gitu ya, biawak sini tak tahu lah, gak pernah gitu. Enak kalau biawak sana, bersih biawaknya. Kalau nggak percaya dia lihat YouTube aja lah. Sekarang ada YouTube biawak padang pasir, kemudian di bawahnya biawak Batam, itu beda tuh nanti yang keluar itu ya. Kembali bahwa Rasul mempermisalkan dengan biawak ini. Kalau seandainya ada biawak di padang pasir masuk lubang dan berkelok-kelok itu, maka pasti kamu akan mengikuti di belakang biawak itu. Artinya sesulit apapun adat istiadat buruk orang-orang di luar dari Islam, orang Islam itu pasti akan mengikuti mereka. Pasti akan mengikuti mereka. Mulai dari penampilan, pakaian, gaya, macam-macam. Ketika Rasul ditanya, siapa yang dimaksud umat sebelum kalian wahai Rasul? Apakah mereka Yahudi atau Nasrani? Kata Rasul mengatakan, kalau bukan mereka siapa lagi? Artinya di akhir zaman kita ini sedikit demi sedikit akan mengikuti tata cara adat istiadat mereka. Coba lihat anak-anak sekarang. Saya pernah lihat anak-anak pang itu di jalan itu. Anak-anak pang dulu ya, waktu saya masih tinggal di Center Point. Itu karena Palmol itu kan tempat tidurnya anak-anak pang tuh. Sekarang udah nggak ada kan, udah dibangun ya. Jadi kalau pagi itu kadang-kadang mereka ngorek sampah itu cari makan gitu. Jadi saya heran gitu kan, kenapa telinga mereka kok ada tutup botol aqua. Jadi sini ya, lubang dikasihkan tutup botol aqua di sini mereka. Sudah jengger ayam atasnya gitu ya, rambutnya jabrik-jabrik gitu ya. Kemudian pelangi hitam, putih, merah, macam-macam tuh. Coba saya bayangkan bagaimana dia membolongi telinganya sampai dimasukkan tutul botol aqua bisa masuk ke lubangnya itu. Gimana caranya itu? Belum lagi dijintik-jintik sininya.
Itu kan sakit itu. Ini tata cara siapa? Umat Islam kan nggak tahu tata cara seperti ini. Artinya walaupun susah ditiru, pasti umat Islam itu akan ikut gitu maksudnya. Walaupun sakit-sakit gitu ya. Walaupun istilahnya harus berkorban gitu, seperti yang ditato itu pakai laser panas itu, mereka bisa loh mau seperti itu ya. Lah itu menunjukkan bahwa sedikit demi sedikit masalah akhlak, masalah ibadah, bahkan masalah akidah, pasti kita akan mengikuti tata cara mereka. Dan itu sudah terjadi hari ini. Ini nubuah yang ketiga. Nubuah yang keempat, Nabi SAW bersabda, la taqumu sa'ah hatta yaqbidul ilmu wa takthuruz zalazil wa yataqarrabuz zaman wa tadharul fitan wa yaksurul haraju. Qila ya Rasul wa mal haraj? Qala al qatlu. Kata Nabi SAW, tidak mungkin tegak hari kiamat sampai diangkatnya ilmu, kemudian banyaknya gempa, kemudian waktu semakin singkat, kemudian fitnah terjadi di mana-mana, kemudian haraj akan muncul. Sahabat bertanya, Rasul, haraj itu apa? Kata Nabi SAW, haraj itu pembunuhan di mana-mana. Coba perhatikan hadis ini. Pertama diangkat ilmu. Ketika Imam Syafi'i meninggal dunia, Imam Ahmad meninggal dunia, Imam Abu Hanifah meninggal dunia, Imam Ahmad ataupun Imam Malik meninggal dunia, siapa yang bisa menggantikan Imam Madhab ini? Sampai hari ini tidak ada. Karena kalau presiden mati, besok nih wakilnya jadi presiden. Boleh jadi yang jadi presiden setelahnya lebih hebat dibandingkan sebelumnya. Menteri mati, ada lagi menteri yang baru. Boleh jadi yang baru lebih hebat dibandingkan menteri yang lama. Tapi kalau ulama yang mati, tidak ada ceritanya yang menggantikannya lebih hebat dibandingkan ulama sebelumnya. Sebutkan. Makanya kenapa Nabi mengatakan, mautul alim musibatun la tujbar. Kematian ulama itu musibah yang tidak tergantikan. Kalau pengusaha mati, memang didoakan pengusaha yang lain cepat mati supaya jangan nyaingi dia, kan begitu ya. Tetapi kalau sudah ulama mati, nggak ada penggantinya. Siapa yang bisa menggantikan ulama? Kalaupun ada, ilmunya mungkin di bawah dia. Makanya kenapa kemudian ilmu itu dicabut, bukan ilmunya dicabut ke langit, tapi diwafatkan satu persatu ulama itu. Nah, kalau sudah nggak ada ulama, yang sisa orang jahil lah, kan begitu. Dan ini sudah terjadi. Kemudian yang kedua, taksuruz zalazil. Banyaknya gempa di mana-mana. Di negeri kita saja gempa sudah di mana-mana tuh. Di Lombok, di Jogja, macam-macam gitu ya gempa itu. Dan ini tanda-tanda kiamat ketika banyak gempa. Kemudian yataqarabuz zaman. Dalam riwayat yataqarabul aswaq. Dekatnya zaman, dalam riwayat dekatnya pasar. Dulu mungkin saya pengalaman Pak Rahmat atau siapa, Pak Wahyu atau siapalah yang pernah mengalami kecil dulu ya. Rasanya dari pagi ke duhur itu lama banget. Dari duhur ke asar lama, dari asar ke maghrib itu lama banget dulu itu. Tapi sekarang nih tahu-tahu duhur, tahu-tahu asar, tahu-tahu maghrib, tahu-tahu ngaca sudah berubah pula besok mati. Kan gitu ya. Sekarang ini waktu semakin dekat tuh, nggak terasa. Jalan ke sana dah duhur, pulang dah asar. Itulah namanya yataqarruz zaman. Zaman itu makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin pendek. Ya. Dalam riwayat dekatnya pasar. Kalau dulu di desa-desa ke pasar itu harus pakai angkot tuh, pakai beca, pakai dokar gitu ya. Lama tuh berjam-jam baru sampai pasar. Sekarang tidak perlu ke pasar, handphone COD. Cocok bayar Pak, cocok tak bayar. Sekarang dekat di rumah saja. Yang jual di rumah, yang beli juga di rumah. Itu tanda-tanda kiamat ini namanya. Tidak perlu ke pasar lagi. Sekarang semua ada di aplikasi itu. Mau beli apa saja ada di sini. Dan itu namanya yataqarabul aswaq, berdekatannya pasar. Tidak perlu ke pasar. Sampai jual kangkung saja ada sekarang di handphone. Beli kangkung satu ikat, nah nyelonong di depan rumah. Artinya bahwa ini sudah terjadi. Kemudian kata Rasul, wa tadhharul fitan. Banyaknya fitnah. Fitnah terlalu banyak. Kemudian haraj.
Haraj itu artinya pembunuhan. Sampai dalam riwayat, sampai-sampai orang yang membunuh tidak tahu kenapa dia bisa membunuh, dan orang yang dibunuh makin bingung kenapa pula bisa dibunuh. Kata Nabi SAW, al-qatil la yadri fi man qatal wal maqtul la yadri fi man qutil. Orang yang membunuh bingung kenapa sih bisa bunuh dia, dan orang yang dibunuh makin bingung kenapa dia bunuh saya, kan gitu ya. Karena dalam Islam itu membunuh tidak sembarang. Dalam Islam itu kata Nabi SAW, la yahillu damu mri'im muslim illa bi ihda salasin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali 3 perkara. Pertama, as-sayyibuz zani, seorang yang sudah menikah dia berzina, maka hukumannya rajam sampai mati. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, membunuh orang dibunuh dia, qisas. Yang ketiga, orang murtad. Kata Rasul, man baddala dina faqtul, orang yang keluar dari agama dalam Islam dibunuh. Jadi tidak sembarang orang mengeluarkan nyawa orang itu. Tapi hari ini coba, rebutan parkir bunuh-bunuhan, rebutan waris bunuh-bunuhan, rebutan istri bunuh-bunuhan. Semua rebut-rebutan mesti bunuh-bunuhan di zaman sekarang ini. Sampai saya ada kisah nih, ini seorang syekh yang bercerita. Jadi di Mesir dulu ada seorang anak muda namanya Mahmud. Orang Mesir, anak muda namanya Mahmud. Dia hijrah dari Mesir ke Saudi. Usianya 15 tahun, tetapi sudah terpengaruh dengan kehidupan bebas, suka mabuk, narkoba, macam-macam. Walaupun di Saudi ada juga yang seperti itu ya. Bukan berarti semuanya karena dekat Ka'bah baik semua, tidak juga. Tetapi kriminalisasi di sini, dikriminalisasi lebih sedikit dibandingkan di sini. Itu saja. Tapi setiap kriminal ada. Dan bagusnya di sana kalau maksiat tidak terang-terangan. Kalau kita kan terang-terangan kan, mabok di mana aja, di sana tidak berani terang-terangan, ditangkap, ada hukumannya. Jadi sembunyi-sembunyi. Jadi suatu ketika Mahmud ini, orang Mesir ini, suka pula dengan seorang gadis. Namanya usia 15 tahun, ketemu gadis kepujaan dia itu kan luar biasa gitu ya. Lain dengan orang yang sudah 40 pacaran, udah bicaranya kawin aja gitu ya. Tapi yang 15, 20 itu kan kalau pacaran kan memang pacaran gitu ya. Ketemu saja, natap saja, kalau zaman dulu sudah seneng. Dulu nengok sandalnya udah seneng dulu tuh. Kalau zaman sekarang bukan, nggak sandal lagi ditengok, semua ditengok baru seneng gitu ya. Kalau dulu baru nengok sandalnya, wah udah tenang gitu ya. Lewat saja sebentar dah senang gitu ya. Jadi anak muda ini karena suka dengan gadis itu, akhirnya dia pun kenalan lewat, ya biasa lewat media. Akhirnya dekat-dekat jumpa. Kemudian dia selalu lewat di rumahnya. Jadi dia jadwalkan itu di rumahnya, kapan ada orang tuanya, kapan tidak ada orang tuanya. Maksud dia kalau tidak ada orang tuanya dia ingin masuk menemui gadisnya gitu. Jadi setiap hari dia keker tuh rumahnya itu, sampai dia tahu jadwalnya kapan orang tuanya pergi, kapan orang tuanya datang. Jadi ketika hari di mana orang tuanya dianggapnya pergi karena nampak tidak ada, sepi di rumahnya, nekat dia, nekat ngetuk jendela, kemudian dibukakan oleh gadis itu, nekat pula masuk ke dalam kamarnya. Allah takdirkan, rupanya orang tuanya tidak pergi hari itu. Ketika mendengar sesuatu suara di kamar anak gadisnya, curigalah. Maka ibunya kemudian mendekati kamar itu, dibukanya ada anak muda, menjeritlah kan begitu. Disangka mau ngapa-ngapain sama anaknya gitu ya, atau hendak mencuri, menjerit sejadi-jadinya. Akhirnya karena anak muda ini takut manusia tahu, lari dia ke dapur. Allah takdirkan menemui pisau pula di dapur itu. Tapi ibu ini tetap menjerit. Entah setan apa yang masuk pada si Mahmud ini, tiba-tiba kemudian ditusuk supaya diam itu. Tidak sadar darah keluar, akhirnya mati. Setelah mati, tentu anak gadis pacarnya dia melihat ibunya dibunuh, menjerit juga kan begitu ya. Kalap dia, makin kalap dia. Akhirnya ditusuk juga kekasihnya, mati juga kan gitu ya. Lihat, terkadang syaitan ikhwan, terkadang orang itu kalau sudah berbuat seperti itu, ini yang berbuat sudah bukan orang lagi, dah setan tuh.
Baru setelah orang datang gitu, duduk dia, nyesel dia. Lihat muka pacarnya sudah meninggal, terbayang keluarganya dipermalukan, kemudian terbayang jeruji penjara bagaimana dia harus tinggal di situ, sampai kepada terbayang dia akan dikisos mati. Dalam satu kejap merubah seluruh kehidupannya tuh. Terkadang orang membunuh itu mudah saja tuh kan. Ya. Walaupun kisahnya Mahmud ini sebenarnya endingnya bagus gitu ya. Diceritakan oleh Syekh itu, jadi ketika dia masuk penjara, jadi dikasih 3 tahun. Semenjak di penjara itu kan dikasih 3 tahun dari hukuman dia, dan dia harus dikisos karena sudah membunuh orang. Dikisos, dia dibunuh. Kan di Saudi itu kan hukum Islam terapkan di sana, bunuh dibunuh kan itu ya. Jadi kasih waktu 3 tahun ngeringkuk di penjara gitu. Selama 3 tahun itulah dia melihat ada mushaf di penjara. Kemudian dia pun tergerak untuk mengambil mushaf itu yang selama ini tidak pernah dipegang. Dia pun berdoa kepada Allah, ya Allah, lembutkan hatiku kepada mushaf Al-Quran yang selama ini aku tinggalkan. Maka sejak itulah dia habiskan untuk menghafal Quran di penjara, dan 1 tahun dia sudah hafal Quran. Kemudian dia habiskan puasa, dengan qiyamul lail, dengan berzikir dalam penjara itu, dalam penyesalannya itu, sampai pada waktunya ketika kisah sudah mau berlaku gitu kan, semua orang-orang penjara malah mengatakan, semoga surga menunggumu wahai anak muda. Demi Allah, kami semua di penjara tidak ada atau tidak pernah melihat bagaimana seorang anak muda yang ibadahnya seperti dirimu. Akhirnya dia hanya tersenyum, kemudian sampai di kisah. Endingnya bagus gitu. Bukan itu yang ingin ceritakan, tetapi bagaimana anak muda ini membunuh dengan cara sadis tadi. Padahal niatnya nggak ada niat bunuh kan gitu ya. Niatnya ini ingin ke rumah pacarnya, tahu-tahu ketahuan, tahu-tahu bunuh gitu ya. Itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW, al-qatil la yadri fi man qatal wal maqtulu ya la yadri fi man qutil. Orang yang membunuh bingung kenapa dia bisa membunuh, dan orang yang dibunuh makin bingung kenapa dia pula bunuh saya kan begitu ya. Dan itu di akhir zaman seperti itu. Saudara membunuh saudaranya, anak membunuh orang tuanya, kawan saling membunuh, gara-gara bisnis saling membunuh, dan itu sudah terjadi. Dan ini namanya nubuah. Sebelum terjadi kiamat akan terjadi seperti ini. Ya sudah azan ikhwan. Insyaallah kita lanjutkan di minggu depan. Insyaallah kajian ini kita buat setiap malam Sabtu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.